Saudara, lalu bagaimana peluang Erik jadi bakal calon wakil presiden, kemudian condong kemana? Apakah ke Ganjar, Prabowo, atau malah ke Anies Baswedan? Kita ulas bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanan, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, salam sehat Mas Jayadi. Malam Mas Yasir, salam sehat juga. Kalau kita lihat, realistis nggak sih menurut Mas Jayadi ini syarat-syarat yang diajukan oleh Erik jika ia akan dipinang menjadi bacawa pres? Ya sangat realistis ya, tapi yang menarik sebetulnya dua syarat terakhir, Mm-mm. yaitu apa namanya tegak lurus sama Presiden Jokowi kan gitu, dan melanjutkan program Jokowi. Mm-mm. Jadi ada Jokowi faktor yang penting banget di situ. Apa? Jadi ini semacam pernyataan dari semacam sinyalemen lah gitu dari Pak Erick Mm-mm. Thohir bahwa dia cawapres yang didukung oleh Pak Jokowi gitu. Di satu sisi ya, Mm-mm. di sisi lain itu semacam pernyataan juga kepada Presiden Jokowi bahwa dia kalau didorong oleh Pak Jokowi sebagai cawapres, dia akan tegak lurus, akan menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Pak Jokowi untuk melanjutkan program-program itu. Dan untuk itu dia perlu kesepakatan sama bakal capresnya kan gitu. Nah, kita tahu semua bakal capres ini kan memerlukan endorsement Jokowi sedikit atau banyak gitu, terutama Oke. Ganjar sama Prabowo kan gitu. Mhm. Jadi Nah, jadi ada dua nama yang akan mengerucut ya, begitu, ada antara Ganjar dan juga Prabowo begitu, yang kemungkinan besar diinginkan oleh Erick Thohir untuk dipinang begitu menjadi cawapres ya, menurut Anda Mas ya Jayadi? kalau kita lihat secara elektoral, Heeh. data-data itu menunjukkan bahwa yang dianggap paling condong melanjutkan program Jokowi itu oleh masyarakat adalah Prabowo dan Ganjar kan. Mhm. Jadi kalau Erik menjadikan syarat itu kan melanjutkan program Jokowi, kemudian di-endorse oleh Jokowi atau didorong oleh Pak Jokowi, itu kan menjadi salah satu syarat, dua syarat yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir kan, syarat ketiga, syarat keempat gitu. Mhm. Nah kalau dua itu berarti kan faktor itu yang sangat penting, maka ya pilihannya cuma dua, Prabowo dan Ganjar, Prabowo karena dan juga Ganjar, oke. ya karena ke Anies agak jauh gitu. Iya, kemudian ada syarat yang menarik juga yang disampaikan oleh Erick Thohir, yaitu harus ada chemistry begitu, jangan dikawin paksa begitu. Kenapa akhirnya Erick Thohir memunculkan syarat tersebut? Apa yang Anda baca dari syarat ini? Ya itu chemistry itu kan secara normatif biasa kan, Heeh. bahwa memang antara capres cawapres harus ada chemistry. Apa chemistry juga berarti bahwa presiden dan wakil presiden itu akan bekerja secara bersama-sama sebagai, kalau istilah yang biasa juga kita dengar, sebagai duit tunggal kan. Hmm. Jangan sampai, kira-kira ya pesannya itu, kalau yang saya baca, jangan sampai wapres cuman ban serep nanti kalau sudah terpilih, cuma diperlukan ketika untuk pilpresnya doang gitu kan. Oke. Nah, jadi chemistry yang dimaksud itu antara lain seperti itu, selain soal bahwa tidak boleh dipaksa-paksa gitu. Cuman pertanyaannya memang siapa yang maksa gitu kan. Nah, ini kan akhirnya publik mengaitkannya dengan pertemuan sebelumnya begitu, antara Joko Widodo, Prabowo Subianto, dan juga Erick Thohir begitu. Kalau yang dimaksud Pak Jokowi yang memaksa dia untuk bersama Pak Prabowo, ya itu kan bertentangan dengan syarat ketiga dari Pak Erick Thohir. Syarat ketiga Pak Erick Thohir adalah tegak lurus sama Pak Jokowi kan. Hmm. Jadi kan itu berarti kan kalau Pak Jokowi meminta Pak Erick atau menyarankan Pak Erick untuk bersama Prabowo, harusnya dia ikut dong. Karena syarat ketiganya tegak lurus ikut apa dorongan atau arahan dari Pak Jokowi. Ya, jadi kalau dengan demikian, kalau Pak Jokowi yang nyuruh, misalnya katakanlah begitu, Hmm. atau meminta, atau menyarankan, berarti kan bukan Pak Jokowi yang nyuruh kawin paksa kan gitu. Oke, Anda menilainya apakah betul memang ada yang memaksa kawin paksa yang disampaikan oleh Erik itu benar memang terjadi sehingga Erik menyampaikan itu, atau seperti apa, Mas? Ya bisa jadi dua hal, memang ada yang mencoba untuk memaksakan Mm-mm. tanpa memenuhi persyaratan-persyaratan yang lain gitu, yang tiga yang lain. Mm-mm. Tapi bisa juga itu satu apa namanya pernyataan umum saja dari Pak Erik bahwa Mm-mm. memang antara capres cawapres itu Harus ada yang chemistry memang ada begitu ya. chemistry gitu loh. Kan itu Jadi, hal yang sangat
sangat biasa. Hal yang sangat biasa. Jadi menurut Anda dari sekian banyak syarat yang tentu yang harus kita garis bawahi adalah syarat yaitu tegak lurus dengan Joko Widodo ya begitu ya. Manut Iya, begitu dengan perintah Joko Widodo begitu ya. betul. Berarti Erick Thohir ini kalau kita sederhanakan apapun nantinya direkomendasikan oleh Joko Widodo dia akan mengiyakan begitu ya dengan syarat itu ya. Iya, dugaan saya begitu. Mm-mm. Dan kita tahu bahwa kemungkinan besar Pak Jokowi itu cuma kedua kan, Kalau nggak ke Ganjar, ke Prabowo Prabowo, ke begitu. Ganjar. Itu Nah, berarti kalau itu yang dimaksud, maka yang dimaksud Pak Erik kawin paksa itu atau tidak ada chemistry itu bukan sama Ganjar, bukan sama Prabowo berarti kan, oke. tapi sama yang lain. Entah sama Anies atau mungkin ada, kan belum tentu juga cuma 3 calon kan, bisa Betul, jadi masih ada 4 kan calon-calon gitu. lain, masih ada kemungkinan itu. Tapi kalau Iya, kita menjurus ke dua misalnya calon gini ini nih, Mas, Mas Jayadi. kawin paksa itu misalnya gini, Ah, ah, misalnya kan Erick Thohir ditawarkan oleh PAN tuh betul. ke Ganjar atau ke Prabowo kan. Mm-mm. Nah, yang jadi pertanyaan kalau nggak dapat dua-duanya, kalau misalnya Prabowo nggak terima, Ganjar juga nggak terima, lalu kemana Pak Erik kan Nah gitu. itu yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya sebenarnya. Nah, itu Seberapa bisa. besar sih kansnya Erick Thohir sampai akhirnya mengeluarkan 4 syarat begitu, bahasa sederhananya kok pede banget begitu, emang bakal dipilih sama Ganjar Ya. ataupun Prabowo begitu? Saya kira ada 2 hal di situ ya. Pertama, Pak Erik tahu bahwa minimal 2 capres yang berada di posisi 1, 2 saat ini, Hmm, Prabowo dan Ganjar itu dua-duanya perlu Pak Jokowi, ya kan? Nah, Pak Erick Thohir tahu itu. Yang kedua, maka cawapres menjadi pilihan yang penting bagi mereka. Cawapres macam apa yang mereka perlukan? Antara lain, selain kekuatan elektoral, hmm, adalah cawapres yang didukung oleh Pak Jokowi gitu. Di sini oke. Pak Erick Thohir menyampaikan kepada kedua capres potensial itu bahwa kalau Anda mau cawapres yang didukung Pak Jokowi ya saya, kira-kira gitu kan? Oke. Satu. Tapi pada saat yang sama Pak Erick Thohir ingin mengatakan bahwa ingin menunjukkan kepada Pak Jokowi bahwa dia adalah cawapres atau bakal nama cawapres yang patut didorong oleh Pak Jokowi karena dia memberikan 2 syarat terakhir itu. Syarat ketiga tegak lurus sama Pak Jokowi, Hmm, syarat keempat adalah melanjutkan program-program pembangunan Pak Jokowi kan. Jadi oke. itu statement yang bisa mengarah ke kedua Hmm, hmm. tujuan sekaligus seperti itu. Statement yang bisa mengarah ke dua tujuan sekaligus dan ini juga mungkin jadi sinyal juga dan jadi bahan pertimbangan antara dua calon ini antara Ganjar dan juga Prabowo apakah bisa meyakinkan lagi akan memilih Erick Thohir untuk menjadi bacawa presnya atau pilihan lain ya untuk menjadi bacawa pres mereka. Iya. Kita nantikan Nah, ya seperti apa ya nanti. bagi capres 2 orang itu bisa juga itu berarti bahwa Pak Erik sedang menyampaikan pesan kepada keduanya Ah, ah. bahwa kira-kira ada pesan tidak langsung dari Pak Jokowi melalui Pak Erik. Bisa juga begitu kan? Oke, nah ini yang nanti kita masih membaca nih ke depannya dinamikanya seperti apa. Posisi Erick Thohir apakah akan dipinang oleh Ganjar Pranowo atau Prabowo atau mungkin tidak dipinang oleh keduanya. Kita lihat ke depannya dinamika politiknya seperti apa. Terima kasih Direktur Eksekutif LSI Mas Jayadi Hanan telah berbagi informasi perspektifnya bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat. Salam sehat, Mas.